Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan dari fawaid yang kita ambil dari surat Ali Imran ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, yang artinya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Rabbnya yakni Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana, dan dia yakni Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakariya, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab, setiap kali Zakaria menemuinya ya di mihrabnya, wajada 'indaha rizqa, Zakaria mendapati di samping Maryam ada rizki, yakni makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadha, kemudian Zakaria bertanya, ya Maryamu anna laki hadha, dari manakah ya, dari mana ini engkau peroleh? Qalat huwa min indillah, kemudian Maryam menjawab, ia dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada 11 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah annallaha azza wa jalla sami'un qaribun mujibun, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla itu maha mendengar, maha dekat dan mengabulkan doa. Li'annaha da'at fasami'aha Allahu, karena dia berdoa, maksudnya nenek dari Isa, ya, nenek dari Isa bin Maryam, di mana dia berdoa agar diterima ya apa yang ada dari kandungannya. Kemudian Allah menerima ya.
Fasami'ahallahu, Allah mendengarnya. Wali'annaha da'at fa'ajabahallahu, karena dia berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Wa fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Ini faedah yang pertama. Ya, jadi yang pertama adalah Allah itu Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala itu dekat, dan Allah mengabulkan doa. Ya. Ini yang harus kita yakini, ya, bahwa Allah itu Maha mendengar. Allah Maha mendengar, dan Allah mendengar doanya ibundanya Maryam. Ya, doanya ibundanya Maryam. Allah Maha mendengar, banyak dalilnya, ya. Dan ini harus sekali lagi, ya, betul-betul kita yakini, seyakin-yakinnya. Allah mendengar ucapan kita. Allah mendengar doa-doa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita berdoa kepada Allah, Zat yang Maha mendengar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mujadilah, ya, ketika kita baca surat Al-Mujadilah, ya, kalau kita baca tafsirnya, itu ada tentang keterangan tentang asbab nuzulnya, ya, atau sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya adalah seorang wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah, ya, mengadukan urusan beliau, ya, mengadukan suaminya yang menziharnya, ya. Suaminya bernama Aus ibnu Samit. Nah, Khawlah bintu Tha'labah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan urusan dia, dan di rumah itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan oleh Khawlah bintu Tha'labah tidak didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, padahal rumah Rasul kecil, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima aduan keluhan dari Khawlah bintu Tha'labah. Aisyah di salah satu sudut ruangan di rumah tersebut tidak mendengar, ya, yang dikeluhkan, yang disampaikan oleh Khawlah bintu Tha'labah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, min fawqi sab'i samawat, ya, al-arsh, Allah mendengar. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu mendengar semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu tashku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taqul. Sungguh telah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mujadilah, seorang wanita yang menyampaikan urusannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi nahiyatil bait, dan aku berada di salah satu ruangan atau di sudut rumah. Ma asma'u ma taqul, dan aku tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu. Maksudnya oleh Khawlah bintu Tha'labah. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ila akhirih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Allah menurunkan surat Al-Mujadilah, ya, menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh Khawlah bintu Tha'labah, ya. Jadi Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kita, mendengar doa kita. Oleh karena itu, kalau kita butuh
sesuatu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Allah dekat. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan Allah mengabulkan doa-doa. Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna Allah azza wa jal manna ala hadhihi at-tifla bi syai'aini bil qabulil hasan wan nabatil hasan. Fasara fi dzalika tanmiyatun li akhlaqiha wa li jismiha wa badaniha. Ya. Jadi Allah azza wa jal telah memberikan anugerah karunia yang besar kepada tiflah ini, ya, bayi wanita ini, ya, bayi wanita ini dengan dua hal. Yang pertama, bil qabulil hasan wan nabatil hasan, dengan penerimaan yang baik, ya, dan dengan an-nabatil hasan, dengan pertumbuhan yang baik. Nah, sehingga anak bayi perempuan ini yang kelak menjadi Maryam tentunya, ya, yaitu bayi Maryam, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya, yang menjaganya. Fasara fi dzalika tanmiyatun li akhlaqiha wa li jismiha wa li badaniha. Ya, maka dalam hal tersebut, ya, ada tanmiyah. Jadi Allah yang mengurus, ya, menumbuhkannya, membesarkannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga akhlaknya, menjaga jasadnya, ya. Jadi inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di sini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik dan Allah membesarkannya, ya. Allah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan, membesarkan Maryam dari kecil sampai besar, itu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah anna tatawwural insan fi hayatihi bi amrillah. Ya. Di perkembangan manusia dalam kehidupannya atau dalam hidupnya itu adalah didasari dengan perintah Allah, ya. Dengan dasar firman-Nya, wa ambataha. Allah membesarkannya dengan pertumbuhan, ya. Nah, jadi pertumbuhan yang baik. Jadi kita semua manusia, ya, itu hakikatnya yang menumbuhkannya, yang membesarkannya dengan pertumbuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan di sini wa ambataha, ya. Wa mal ghidha'u wal 'inayatu bit-tifli illa sabab. Jadi gizi, perhatian kepada anak, ya, itu merupakan sebab. Wallahu ta'ala huwal musabbib. Pada hakikatnya yang musabibnya adalah Allah Azza wa Jal. Wa huwal mukawwin lil insan wal mumbitu lahu. Hakikatnya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk manusia, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membesarkan dan menumbuhkan manusia menjadi sempurna. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang keempat adalah annallaha azza wa jal qad yuyassiru lil insani man yakfuluhu min ahlil khair fayakunu dhalika min asbabi i'adzatihi minasyaitani ar-rajim liqaulihi ta'ala wa kaffalaha Zakaria. Allah azza wa jalla, ya, Allah azza wa jal, Allah lah, ya, yang memudahkan bagi seorang manusia, ya, Allah lah yang memudahkan bagi seseorang dengan memberikan orang atau orang yang bisa menjaminnya, ya, menjaminnya, mengkafilnya dari ahlil khair,
dari orang yang baik, ya. Fayakunu dzalika, dan hal itu merupakan sebab di mana Allah memberikan perlindungan, ya, perlindungan kepadanya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wa kaffalaha Zakaria, Allah berkata, dan Allah menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Dia yang memudahkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada Maryam untuk dipelihara oleh Zakaria. Dan ini pelajaran juga, ya, buat kita semua, bahwa kita semua juga ini hidup, berkembang, kemudian bertumbuh, ya, semua dari Allah Jalla wa'ala. Taib. Yang kelima ini itsbatu al-hadanati lit-tifli. Itsbatu al-hadanati lit-tifli. Ayat yang mulia ini menetapkan adanya hadanah. Hadanah ini hak asuh anak, ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi Allah menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria, ya, dan ini ma'ruf dalam Islam, ya, hak asuh anak ini ada, dan itu ada pembahasannya secara khusus, ya. Baik, yang keenam, anna hadhihi at-tiflata sarat min al-'abidati al-qanitat liqaulihi kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa, bahwa anak kecil ini, ya, anak perempuan ini, sarat minal abidatil qanitat, ia menjadi abidah, ahli ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar firman-Nya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemuinya di mihrab, Zakaria mendapati di samping Maryam ada makanan, rizki, ya. Jadi anak perempuan ini menjadi abidat, menjadi wanita ahli ibadah, menjadi wanita yang qanitat, menjadi wanita yang taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya yang ketujuh adalah anna Allah Azza wa Jal qad yuyassiru lil insani min ar-rizqi ma la yakunu fi hisbanihi liqaulihi qala ya Maryamu anna laki hadha. Artinya Allah Azza wa Jalla terkadang memberikan kemudahan rizki kepada seseorang, ya. Sekali lagi, bahwa Allah Azza wa Jalla terkadang qad yuyassir, terkadang memberikan kemudahan rizki kepada seseorang dari arah yang tidak disangka-sangka oleh orang tersebut. Allah berfirman, qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, ya, dari mana ini engkau beroleh? Anna laki hadha. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Maryam makanan. Bahkan sebagian ulama berkata, ya, buah-buahannya itu yang ada Allah berikan kepada Maryam itu, ketika musim panas ada buah musim dingin. Ketika musim dingin ada buah musim panas. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membaca ayat yang mulia ini, ya, menambah keimanan, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah ngasih rezeki kepada seseorang tanpa dia duga-duga, tanpa dia sangka-sangka, ya. Ini dasarnya ketika setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, setiap kali itu juga dia melihat rezeki makanan di samping Maryam, ya. Nah, ketika ditanya oleh Zakaria, ya Maryam,
anna laki hadha. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ya, dia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah yang ke-8 adalah anna likulli dha'fin lutfan. فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله لها من يأتيها بالرزق. Subhanallah. Bahwa setiap kelemahan ada lutf, ya, bahwa pada setiap kelemahan ada lutf. Ini harus kita perhatikan, harus kita yakini, ya, bahwa pada setiap hal yang lemah, setiap yang lemah ada lutf, ya, kasih sayang Allah, kelembutan Allah di situ. Ya. Fahadhil mar'ah ad-dha'ifah, wanita yang lemah ini, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Maryam, ya, dengan dimana dirinya menyibukkan diri hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah kasih sayang, Allah mudahkan bagi Maryam, ya, rizkinya. Ada yang mendatangkan rizki kepada Maryam tersebut. Tentunya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, datang rizkinya. Ya, likulli dha'fin lutfan. Inna likulli dha'fin lutfan. Sesungguhnya pada setiap kelemahan ada lutfnya Allah. Nah, kemudian ke-9, anna al-ashya'a tudafu ila Allah wa in kana laha sabab liqaulihi huwa min indillah. Bahwa sesuatu itu disandarkan kepada Allah. Segala sesuatu itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun, ya, segala sesuatu itu tentunya ada sebabnya, sebab musabab. Ya. Nah, misalkan kita sakit, kemudian disembuhkan sama Allah, ya, kemudian sembuh, kita katakan kesembuhan dari Allah. Ya, walaupun sebabnya kita berusaha ke dokter, kita minum obat, ya, nah, kemudian sembuh. Nah, kita sebutkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat rezeki, ya, kita katakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada sebabnya. Sebabnya mungkin karena tijarah, ada bisnis, ada jualan, gitu. Ada kadang diberi hadiah sama orang, ya. Nah, ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang tentunya kalau kita, ya, tetap bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Kemudian yang ke-10, tadi dalilnya adalah Maryam berkata huwa min indillah, dia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil yang ke-9 tadi. Yang ke-10, ya, annal anbiya'a la ya'lamuna al-ghaiba, bahwa para nabi itu tidak tahu hal yang gaib. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya Maryamu anna laki hadha. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam ketika melihat ada rezeki, wahai Maryam, dari mana ini yang kau peroleh? Ya. Jadi para nabi tidak tahu hal yang gaib. Yang ke-11, itsbatu anna Allah azza wa jalla yarzuqu bighairi mukafa'atin wala intidharin limukafa'ah liqaulihi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat yang mulai ini menetapkan bahwa Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa menunggu balasan. Tanpa menunggu balasan, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi Allah kasih rezeki kepada siapapun bighairi mukafa'ah, walantidharin lil mukafa'ah. Ya. Inilah 11 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk pembaca
dan antum juga yang mendengar dan menyaksikan kajian ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua dalam urusan dunia dan akhirat kita semua. Dan ikhwati fillah, ya saya minta maaf di hari ini tidak ada tanya jawab dulu. Saya cukupkan sampai sini dan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.